felt back together now. What's your vision? Dengan saya Qobla Harumika, Latsar Angkatan 2 Kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan mereview, mengulas lagi apa yang sudah disampaikan, dijelaskan oleh Bapak Zulkifli ya, tentang analisis isu kontemporer ya. Apa itu analisis isu kontemporer? Kita simak penjelasan berikut ini. Baik, yang dimaksud dengan isu ya, isu itu kabar ya, berita. Kontemporer itu apa? Kita baik ya. Kita bahas suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang ya, pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Nah, di sini pertanyaan ketika menghadapi masalah. Nah, ini ya, pertanyaan kita saat mendengar ada kata masalah, 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 masalah. Nah, ini kan seringkali kita mendengar itu masalah-masalah. Apa yang terbesit di pikiran kita tentang masalah itu? Masalah apa yang sedang terjadi? Oke, masalahnya adalah corona atau COVID ya, COVID-19. Masalahnya itu sekarang trendingnya itu zona merah. Mengapa masalah itu terjadi? Mengapa COVID itu terjadi? Karena latar belakangnya dulu bermula dari Cina ya, masuk ke Indonesia, dan masyarakat Indonesia tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga kenalah virus itu. Yang ketiga apa ini? Tindakan apa yang harus diambil? Ada masalah, ada solusi. Tindakannya apa? Oke, diobati ya kalau sudah kena. Kalau belum kena ya berarti kita harus menjauhi kerumunan, memakai masker, kemudian menjaga jarak ya, sering cuci tangan. Itu adalah tindakan. Bagaimana memastikan rencana tindakan dapat terlaksana? Bagaimana memastikan rencana tindakan dapat terlaksana? Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Jadi kalau langkah-langkahnya apa Pak ya? Untuk pemecahan masalah ya. Nah, ini yang pertama apa? Mengidentifikasi permasalahan. Dicek, diteliti ini masalah apa, seperti tadi ya. Ini diidentifikasi. Oh, masalah ini sumbernya ini. Oh, ini masalah ini, masalah ini. Kemudian yang kedua ini kelanjutannya menemukan akar penyebab masalah. Oh, ini penyebabnya ini toh. Wah, dicek. Ini kenapa bannya kok gembos ya? Kenapa ini ya? Dicek. Oh, ternyata kena paku. Ya, itu namanya penyebab. Kemudian yang ketiga mengembangkan alternatif solusi. Oh, solusinya ditambal mungkin ya. Kemudian yang keempat memilih solusi terbaik antara ditambal atau diganti ban. Terbaik mana? Kalau kita tergesa-gesa deadline, tambal ban. Dengan catatan ya harus ada dampaknya, kita harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli ban ya. Itu. Yang kelima mengimplementasikan solusi, diterapkan, dipasang ban itu ke roda ya, dipasang. Kemudian 6 memantau implementasi solusi setelah dipasang, apakah bocor lagi atau aman, artinya bisa dipakai lagi. Pertimbangan untuk membuat pilihan solusi yang optimal. Nah ya, pilihan solusi yang optimal atau maksimal. Apa? Yang pertama, hindarkan bias atau subjektif ini, sehingga solusi alternatif yang dihasilkan tidak optimal dan cocok dengan permasalahan yang ada. Jangan subjektif ya, harus objektif. Yang kedua, solusi terpilih harus sejalan dengan visi dan misi serta kebijakan yang telah digariskan oleh organisasi. Yang ketiga, hasil pemilihan alternatif solusi harus dapat diimplementasikan. Yang keempat, mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki biasanya terbatas ya. Jadi mempertimbangkan ya sumber yang ada gitu ya. Baik. Nah, ini ada beberapa teknik tapisan ya. Ada secara singkat ini ada AKPL ya, aktual, kekhayakan, problematik, dan kelayakan. Kemudian ada juga yang menggunakan kriteria USG. USG meliputi ada urgensi, kemudian ada namanya seriousness, kemudian ada growth ya. Growth. Apa itu urgensi? Urgensi itu mendesak. Masalah yang mendesak dibahas, dianalisis dan tindak lanjuti. Kemudian yang serius,
Apa itu serius? Serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan ini apa? Growth, tumbuh ya. Besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Nah, fishbone diagram ini itu bisa dikatakan diagram tulang ikan ya, karena ini berbentuk seperti tulang ikan ya, seperti tulang-tulang ikan. Nah, ini diagram fishbone ya. Salah satu metode untuk menganalisa penyebab ya, ada sebab, ada akibat. Jadi bisa juga dikatakan fishbone ini adalah diagram sebab akibat. Nah, gitu ya. Kita analisis SWOT. SWOT ini ada 4. S-nya apa? Strength, W-nya weakness, O-nya opportunities, dan T-nya ada threat. Strength itu apa? Kuat ya. Kekuatan. Weakness adalah kelemahan. Opportunities adalah peluang. Kemudian yang threats adalah apa? Ancaman. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima